Nah, Bismillah, langsung mulai aja. Ya, langsung aja Syekh. Apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita insya Allah akan lanjut belajar fikih mazhab Syafi'i, kitab Safinatun Najah. Kemudian kita insya Allah khusus apa pagi kita akan belajar sedikit tentang apa zakat, khusus zakat amwalut tijarah. Amwalut tijarah berarti itu zakat apa? Perdagangan. Nah, amwalut tijarah, ya. Kita kemarin sudah belajar apa? Zakatun naqdain, ya, zakat uang yang kita simpan, dan zakatul muasyirat, yaitu zakat apa? Tanaman, bijian, buah. Nah, tapi kalau hari ini itu yang sering di harian kita atau di hidupan kita, kita sering apa mengalami, yaitu apa? Berdagangan. Nah, qal wa amwalu tijarah. Amwalu tijarah itu tijarah. Apa itu tijarah? Tijarah adalah kita apa? Kita meng apa beli barang dengan niat apa untuk apa jual lagi gitu. Jadi apa uang itu bolak-balik gitu. Uang ini pulang pergi gitu. Supaya apa? Supaya apa? Dapat untung. Jadi tijarah itu atau dagang ini kita beli sesuatu untuk jual lagi supaya dapat untung. Ketika niat kita seperti ini, berarti ini apa? Uang tijarah atau uang dagang. Nah, kemudian kalau misal kita apa? Kita punya harta apa? Harta beli barang, pergi ke pasar untuk beli apa? Beli barang, barang apapun. Nah, itu apa? Itu menjadi apa? Menjadi uang tijarah atau menjadi apa? Zakatnya harus dikeluarin itu dengan beberapa syarat. Ya, yang pertama itu apa? Kaunuha urudan, harus ini harus apa? Harus barang. Harus apa? Harus barang. Yani barang yang apa? Yang bisa jual, bisa beli. Jadi kalau misal kita beli bisa jual lagi, bisa beli lagi, itu apa? Itu berarti syarat yang pertama sudah ada. Yaitu apa? Harus urud. Yang bisa apa? Yang bisa jual beli. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua supaya wajib zakat tijarah adalah apa? Niat untuk dagang. Saat kita beli, itu niat kita apa? Beli untuk apa? Alasan beli apa? Sebab beli apa? Adalah apa? Adalah untuk dagang. Nah, wa kaunun niyyah maqrunah bitamalluk. Niat itu kapan? Itu harus bersama waktu milik kita barang yang kita beli. Atau dalam majlis apa? Majlis akad. Saat kita apa? Saat kita mau duduk apa? Mulai transaksi untuk beli barang ini, berarti ini sudah apa? Kemudian kita niat barang ini insya Allah saya apa? Jual supaya dapat untung. Nah, mulai apa? Cari rezeki. Nah, berarti ini apa? Ini uang jadi untuk apa? Untuk dagang dan apa? Harus apa? Nanti dikeluarin zakat ketika memenuhi syarat semua. Nah, kemudian cara untuk milik barang ini, kita kan milik barang. Nah, misal beli HP, beli HP banyak gitu. Nah, kita niat untuk milik barang itu untuk jual lagi. Nah, cara untuk kita dapat HP atau dapat barang yang kita misalnya beli adalah apa? Kita bayar harus apa? Harus kita keluar uang dari kita atau kita misalnya apa? Sewa, ya, atau apa atau kita sewa barang tersebut gitu. Nah, mudah apa sewa untuk apa untuk dapat apa dapat untung gitu. Nah, bukan apa bukan uang atau barang yang kita dapat itu dengan cara warisan. Misal kita dapat apa
Kita dapat banyak mobil warisannya, misal ya. Orang itu dapat warisan 10 mobil. Itu apa mau niat dagang? Itu apa? Itu belum belum sah untuk jadi apa uang dagang atau belum jadi wajib zakat kecuali apa mulai untuk apa untuk dagang. Atau dapat dengan hadiah atau dapat untuk apa? Untuk hadiah. Itu belum belum jadi apa? Belum jadi uang apa? Uang tijarah atau uang dagang. Nah, jadi harus kita apa? Barang itu yang dibeli. Nah, barang yang kita bayar untuk apa? Untuk dapat barang tersebut. Nah, kemudian syarat berikutnya wa alla yanidda al-malu tijarah binaqdihi alladhi yuqawwam bihi athna al-hawl naqisan 'an an-nisab. Nah, sekarang kita kan itu ketika apa? Ketika kita beli barang, barang untuk dagang, ini barang kita sudah beli. Itu misal beli di bulan Sya'ban. Beli barang itu di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini sudah apa? Sudah lewat mulai berdagang, mulai jual beli, mulai jual beli, jual beli, jual beli. Nah, ternyata setelah 4 bulan, setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah 6 bulan atau setelah beberapa bulan, ternyata barang udah habis. Sekarang sudah apa? Sudah ada uang. Jadi barang yang kemarin kita beli itu sudah sekarang jadi apa? Sudah jadi apa? Sudah jadi uang karena apa? Barang kita sudah apa? Sudah habis. Nah, jadi apa? Barang yang udah habis sekarang kita hitung. Sekarang kita hitung, apakah uang yang kita hasil dari jual beli selama 4 bulan, dari bulan Sya'ban misal sampai bulan apa? Bulan Muharram itu apa? Itu sudah apa? Sudah sampai nisab, berarti kita lanjut sampai 1 tahun gitu. Berarti boleh kita lanjut masih apa? Masih itu apa? Uangnya masih apa? Sah untuk tijarah. Tapi ternyata pas kita jual barang semua, ternyata hasilnya itu masih jadi modal sama hasilnya semua ini masih kurang dari nisab. Masih kurang dari apa? Dari nisab. Berarti sekarang itu apa? Uang ini atau dagang kita kan mau beli barang lagi. Nah, sekarang mulai hitung tahun baru. Misal, itu bulan Muharram itu. Dari bulan Syaban sampai bulan Muharram, sudah jual semua barang kita. Ternyata itu uangnya yang kita dapat, yang cash ini kurang dari nisab. Berarti ini apa? Mulai hitung, kalau misalnya berdagang lagi, beli barang lagi, itu mulai hitung tahun baru dari Muharram gitu. Dari apa? Dari bulan Muharram. Nah, ternyata kalau lebih dari nisab atau sampai mencapai nisab uangnya, berarti kita lanjut. Berarti bulan Muharram itu adalah bulan kelima. Sampai apa bulan Syaban lagi, baru apa? Baru kita hitung lagi apa? Hitung modal atau barang yang masih belum dijual. Hitung apa hasil kita yang dijual setelah kita keluar sewaan rumah atau sewaan toko. Setelah kita apa bayar listrik, bayar air, bayar itu semua segala macam kebutuhan untuk jalan dagangnya, baru kita hitung sisanya itu berapa. Nah, kalau sisanya sudah apa mencapai nisab, berarti itu keluar zakatnya 2,5% dari apa dari jumlahnya. Ini adalah syarat yang berikutnya. Syarat ya apa? Ini syaratnya apa? Syarat. Nah, wa alla yaqsidul qunyah fi athna'il haul. Dan syarat berikutnya tidak membatalkan niat dagang. Nah, gimana tidak membatalkan niat dagang? Nah, sekarang itu apa? Sekarang kita sudah beli barang. Sudah dari bulan Sya'ban. Sudah bulan Sya'ban, bulan apa Ramadan, bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sekarang bulan Muharram. Oh iya, saya malas, nggak ada yang bantu saya. Udah barang saya ini jadi saya pakai sendiri. Nggak jadi apa, nggak jadi mau dagang itu. Ternyata itu apa? Berubah niat. Dulu apa beli barang dengan niat dagang. Nah, ternyata sekarang sudah apa? Berubah niat itu menjadi apa? Barang itu udah jadi milik untuk pribadi untuk menggunakan sendiri gitu. Berarti ini sudah apa? Putus hitungan tahunnya, putus hitungan haul. Ah, kemudian apa? Itu apa? Itu misalnya kalau mau kembali dagang lagi harus hitung apa haul lagi. Nah, baik. Baik. Kemudian apa? Dan harus apa? Syarat terakhir
Harus kalau sebenarnya wajib keluar zakat kapan? Ketika sudah lewat 1 tahun dari waktu milik barangnya. Dari waktu milik barang itu sudah lewat 1 tahun dan kita apa? Dan kita di akhir tahun kita lihat apa nisab. Sudah sampai nisab zakat, wajib keluar zakat. Belum sampai nisab itu belum apa? Belum wajib. Nah, belum wajib dizakati. Berapa wajib yang kita keluar dari jumlah harta kita untuk harta harta berdagangan? Yang wajib kita apa? Yang wajib kita keluarin adalah dua, seperti kita tadi jelasin, 2,5 apa? 2,5 persen. Iya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah yang wajib kita apa? Nah, baik. Baik. Kemudian apa? Setelah itu kita tahu berapa nisab dagang itu, berapa nisab untuk apa keluar zakatnya. Nisabnya adalah apa? Adalah seperti nisab dahab wal fiddah, nisab emas dan peraknya. Itu nisabnya maaf, 20 dinar yaitu seperti kemarin kita hitung 80 apa 80 gram emas atau iya 80 gram emas itu apa? Itu adalah nisab untuk apa? Untuk fiddah, untuk dahab, untuk emasnya. Ini adalah apa? Ini adalah cara untuk menghitungkan harta apa? Harta dagang kita. Nah, contoh. Saya kasih contoh ya. Misal, sekarang apa? Sekarang saya kasih punya apa? 100 juta. Sekarang saya punya 100 juta. Saya punya toko baju. Mulai awal, dari awal ini mulai. Berarti saya modal ini yang 100 juta, itu saya mau keluarkan berapa? Misal 30 juta untuk sewa toko. 70 juta itu 10 juta untuk selama 1 tahun bayar listrik dan air. Kemudian tinggal 60 juta itu apa? Misal 50 juta itu buat apa? Rak-rak di dalam tokonya untuk apa? Untuk barangnya. Nah, tinggal 50 juta. 50 juta itu mau beli barang. Nah, sekarang apa? 50 juta itu mau beli barang untuk apa? Untuk apa? Untuk dagang. Dan saat mau beli baju misalnya atau sembako atau apa, niat saya untuk jual di toko. Berarti itu udah niat dagang. Nah, sekarang itu apa? Saya mulai berdagangnya. Sudah mulai berdagang. Ini mulai dari misal bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram awal tahun berarti. Bulan Muharram sudah jalan. Bulan itu. Nah, ternyata di bulan apa? Bulan Jumat. Misal bulan Jumat. Ternyata udah habis barangnya. Belum saya isi lagi. Nah, udah uangnya saya punya cashnya. Ternyata uang 50 juta. Misal nisab itu kan, nisab ini kan belum apa, nisab itu misal 80 juta itu nisab. Kalau sudah sampai mencapai 60 80 juta berarti itu wajib apa? Tetap hitung 1 tahun. Nah, ternyata setelah saya hitung pas bulan Jumat 50 juta ini belum apa itu pas saya jual cash ternyata saya dapat untung alhamdulillah, ternyata itu 70 juta yang saya dapat hasilnya. Berarti apakah ini nisab atau tidak? Belum nisab. Berarti ini apa? Mulai tahun baru, mulai hitung tahun baru. Berarti itu apa? Mulai hitung lagi. Jadi putus. Tahun yang kemarin dari Muharram saya hitung itu sudah putus. Kenapa? Karena uangnya semua, barangnya semua kembali cash dan saat kembali cashnya, uang cashnya itu belum mencapai nisab. Nah, ternyata belum mencapai nisab berarti putus haulnya hitungan tahunnya. Berarti itu baru apa? Baru mulai hitung lagi ketika mau yang 60 juta saya beli barang atau 70 juta ini beli barang lagi, itu apa? Beli barang lagi, kemudian apa? Mulai hitung lagi. Nah, ternyata apa? Ternyata pas saya hitung, ternyata pas saya hitung, nah itu sudah mencapai nisab. Ternyata saya dapat untung 40 juta. Berarti untung sama apa sama uangnya itu 90 juta sudah di Jumat. Insya Allah. Nah, ini apa? Sudah 90 juta berarti sudah nisab. Nah, sekarang saya kan di bulan Jumat belum lewat 1 tahun.
Berarti saya nunggu sampai bulan Muharram tahun berikutnya. Ini sekarang sudah itu akhir tahun, sudah 1 tahun dari awal mulai dagang, awal mulai barang. Nah, sekarang itu apa? Sekarang saya mulai hitung apa? Mulai hitung barang saya sama apa? Untung sama apa? Sama modal. Berapa? Nah, ternyata masih ada barang dalam toko. Saya hitung barang yang dalam toko. Berapa harganya? Misal, yang dalam toko itu harga 60 juta. Yang saya jual dengan uang ya, dengan uang misal 60 juta. Berarti itu apa? Dan apa? Ada orang hutang dari kita 20 juta. Berarti sekarang semua totalnya 140 juta. 140 juta berarti saya keluar berapa? Dari 140 juta itu 2, apa? 2,5 apa? 2,5% apa dari apa? Dari 140 apa? 40 juta. Nah, 140 juta berarti berarti zakatnya 3,5 juta. Dari 140 juta, zakat yang wajib saya bayari adalah apa? 3,5 juta. Ini adalah apa? Ini adalah cara untuk zakat, hitung zakat apa? Zakat dagangnya. Baik, ini silakan kalau ada pertanyaan tentang zakat apa dagang. Nah, Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syekh, tadi saya agak bingung apa nangkepnya, Syekh. Jadi kalau harta dagang itu, walaupun dia belum 1 tahun, tapi jumlahnya sudah nasabnya sudah dapat, berarti sudah boleh mengeluarkan zakat ya, Syekh? Itu boleh kalau apa sudah mencapai nisab boleh keluar zakat sebelum waktunya. Boleh nggak masalah. Tapi apa yang ibrahnya itu di akhir tahun karena mungkin apa di akhir tahun hartanya pas hitung lebih dari tengah tahun di antara apa di antara tahun gitu maksud saya. Maka apa lebih baik hitung pas sudah apa lewat 1 tahun gitu supaya yakin ini apa zakat dari harta kita. Tapi Syekh, kalau ternyata sudah 1 tahun, tapi belum mencapai nasabnya, Belum berarti belum berarti nggak wajib boleh. zakat, nggak wajib zakat. Oh, Iya. ya berarti kalau untuk dagang, kalau dia sebelum 1 tahun tapi jumlahnya sudah memenuhi, sudah boleh keluar zakat ya saya gitu ya. Ah, ah. Oh ya ya, syukran. Ya. Tadi agak Yang- bingung saya. Ya Iya. syukran saya. Afwan, afwan. Ya Allah, Pak, aku bersama Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Ah, Saya mau tanya, silakan, silakan. tadi yang saya ketinggalan. Tadi yang apabila di tengah tahun itu Ya. ternyata setelah dihitung dia tidak berniat lagi untuk berdagang. Setelah berapa? Di tengah-tengah tahun, Syekh. Nggak niat berdagang, sudah nggak jadi dagang gitu lanjut. Iya, betul, Syekh. Hmm. Nah, apabila eh, nilainya sudah mencapai nisab, apakah dikeluarkan nisabnya? Oh tidak wajib zakat. Oh, begitu. Ah, ah. Baik. Jazakallah khairan, Syekh. Afwan, afwan. Assalamualaikum, saya. Waalaikumsalam. Afwan tadi enak ketinggalan. Kalau Ah, untuk tabnya berapa ya, Chef? untuk apa? Eh, Nisab. untuk ya Kita hitung dengan apa harga eh, gram hari ini. Misalnya gram itu berapa ya? Ntar ya. Harga 1 gram emas murni gitu, yang emas murni. Yang itu yang apa? Yang yang jual apa yang emas kotak itu yang murni emas itu apa? Bukan yang 18 karat atau apa? Yang itu.
Tanggal 4 Ini hari Minggu. Alhamdulillah itu Agustus. 1 gram ini hari ini misal hari Iya. ini 1 gram 1.404.000. Udah kena ini. Ini 1.404.000 itu dikalikan dengan apa? Dengan apa? Dikalikan dengan 80. Semisal nisab itu 80 gram. Berarti itu apa? 80 gram 1.404.000 dikali 80. Jadi uangnya itu 112.320. 112.320. Ini adalah apa? Ini adalah nisab. Kalau uang kita harta dagang itu mencapai nisab sudah 112, berarti itu apa? Itu wajib zakat ketika sudah lewat 1 tahun dari awal mulai dagang atau dari awal milik barang. Awal milik barang, bukan awal buka toko. Kadang kita milik barang, baru cari toko untuk sewa atau apa. Nah, milik barang dia itu mulai dari waktu itu. Syukran saya. Tuan. Silakan, ada yang mau tanya? Afwan, saya kan kalau kita berdagang itu kan biasanya ada utang, ada piutang. Nah Semua itu dihitung. gimana? Semua dihitung, semua dihitung. Berarti misal ada hutang dikurangin dulu dengan harta yang ada gitu ya, Seh? Jangan, kan hutangnya nanti pasti akan kembali lagi, kan? Betul kan? Misalnya uangnya ambil barang, misalnya nanti bayar akhir bulan. Nah, pas Ya. kita hitung zakatnya, itu kan berapa misalnya mau bayar 2 juta. Berarti kita hitung, misalnya harta kita semua pas hitung 120 juta. Nah, berarti kita hitung hutangnya, hutang yang 2 juta itu berarti 124 juta. Oh, Gitu. Jadi apa setelah kita hitung 124 juta baru kita dibagi 2,5 ambil 2,5% dari apa dari ini. oh ya, ya, syukran, Nah, Seh. nah. Silakan, ada yang mau tanya? Assalamualaikum, Seh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seh, jadi kalau kita ngeluar duit kita, jumlahnya berapa, Seh? Kira-kira tuh, ke? Kalau Seharga apa? yang menetapkan Kalau apa? seumpama kita nih, punya Ah, tabungan. Mengeluarkan zakat tuh kira-kira duit kita berapa juta, ke? Seh. Oh, misalnya kita punya tabungan gitu. Heeh. Kalau tabungan kita itu misal dalam tabungannya 150 juta. Kalau sudah lewat 1 tahun dari 150 juta, berarti sekarang wajib kita zakat. Berapa zakat 150 juta? 2,5% dari 150 juta. Maksudnya tuh saya gini. Maksudnya tuh batas duit kita simpanan mau mengeluarkan zakat itu nah saya Oh, nah, nisab. berapa puluh juta. Gitu. Jadi sekarang kita hitung supaya pas ya. Jumlah jumlah duit. Misal saya hitung ya, saya hitung. Ini kan hari ini 1 gram emas itu harganya berapa? 1.404.000. Misal kita lihat harga 1 gram hari ini berapa? Misal ini kan tadi saya cek 1.404.000. Kan itu apa 1 gram 1 gram itu dikali karena 1 dinar kan wajib zakat itu 20 dinar. 1 dinar itu 4,5 atau 4/4 dari apa 4/4 gram emasnya. Jadi kalau dengan uang sekarang kalau hari ini sekarang kalau kita milik uang
119.340. Ini adalah apa? Ini adalah nisab. Hari ini kalau besok berubah harga emas berarti berubah. Tapi hari ini ya 119.340 juta. Kalau tabungan ini sudah lewat 1 tahun, berarti itu wajib apa? Wajib dizakati. 2,5%. Hmm, makasih sih. Jadi gitu cara cara untuk apa hitungnya. Nah, maaf, saya biar buka apa buka share itu biar ah, tahunya gimana itu. Makasih sih. Sama-sama, sama-sama. Ini. Nah, misal nih ya, misal ini kan apa 1 juta apa 404.000. Kan apa nisabnya adalah berapa? Nisabnya adalah 20 gram, 20 dinar. Nisab adalah 20 dinar. 20 dinar itu berapa? 1 dinar, 1 dinar, itu berapa itu 1 dinar? 1 dinar itu jumlah dalam gramnya 4, 4,4. 4,25. Ini apa? Ini adalah satu apa? 1 gram. 4,5. Itu bukan 94 ya. Maaf karena pulpennya. Ah, apa berarti 20 dinar itu dikali berapa? Dikali 4,5 berapa? Hitungnya 20 kali 4,25. Suka ke ini. Berarti 85 gram. Berarti itu 85 apa 80 gram. Ini apa? Ini adalah nisab. Kalau uang kita sudah apa mencapai seharga emas yang 85 gram, berarti itu apa? Kita wajib bayar zakat. Wajib bayar apa? Wajib bayar zakat. Nah, kan itu sudah tahu 85 gram ya. 85 gram ini itu berapa harga 1 gram yang bersih dari emas hari ini? Kita lihat. Seharga ini berarti itu dikalikan 85. Kan tadi harga, misal tadi saya cek harga 1 gram yang bersih itu 1.404. Itu berarti dikali 80, maaf. Mana itu? Bentar, bentar. Ya, bentar. Berarti ini dikali berapa? Dikali 80, 85 gram. Nah, berarti berapa itu? Nah, tadi pas kita hitung 1.400 dikali 85, 119, 100, maaf, 119.340. 119.340. Ini adalah apa? Ini adalah nisab. Kalau uang kita yang dalam tabungan atau uang dagang itu sampai sini, berarti ini sudah apa? Sudah lewat 1 tahun, berarti wajib kita keluar 2,5% dari apa? Dari ini. Yang wajib kita apa? Yang wajib kita bayari. Ini apa? Yang wajib kita apa?
yang wajib kita bayar. 2,5% dari apa? Dari ini. Berarti 2,5%. Berarti yang wajib bayar dari 119 ini berapa? 2.900.000. 2.983. Ya, itu apa? 500. Ini adalah apa? Ini adalah yang wajib kita bayar dari apa? Dari yang 119. Ini apa? Dalam cara singkat, cara kita apa? Cara kita untuk apa? Bayar apa? Bayar zakat harta dagang atau tabungannya bisa bisa juga. Iya. Jelas? Ada yang mau tanya tentang ini? Ustadz, Silakan. bagaimana dengan zakat dengan penghasilan Ustadz, penghasilan dari gaji, apakah itu nanti dikeluarkan zakatnya juga? Oh, kalau gajinya tidak. Gajinya itu tidak termasuk, soalnya itu gaji untuk pakai pribadi, bukan dagang, itu bukan tabungan. Kecuali kalau kita keluar dari tabungan, setiap bulan kita simpan-simpan. Ternyata akhir tahun itu pas awal simpan sudah mencapai nisab, nanti itu zakati gitu. Berarti walaupun gajinya misalnya mencapai katakanlah 500 juta setahun, itu kan sudah melebihi nisab. Tapi apabila tabungannya tidak mencapai nisab, tidak keluar zakat. Oh, tidak keluar zakat. Baik, syukron, Syekh. Wala. Mana sih? Nah, ada yang mau tanya lagi? Afwan, saya mau tanya, Teh. Silakan. Kalau kita punya tabungan yang dizakatkan itu kan tabungan seh ya. Ya, Kalau yang misalnya kalau kita iya tabungan atau dagang. kalau misalnya kita menabung itu untuk jangka panjang, terus nantinya tabungan itu diniatkan untuk dipergunakan untuk hal misalnya mau beli rumah atau mau beli atau untuk sekolah atau untuk apa seh itu wajib nggak keluarin zakatnya? Iya, jadi kalau sudah misalnya dari awal 1 tahun sampai misalnya dari awal tahun sampai apa sampai akhir tahun itu sudah mencapai nisab yang kita niatnya untuk beli rumah itu berarti tabungan, berarti itu Tabungan. wajib wajib zakatnya. Jadi tabungan saya bukan yang penghasilan saya, Iya bukan yang buat untuk bukan gaji bukan hari-hari gitu ya saya. bukan. Oh, oke, syukron saya. Afwan saya. Kalau gaji itu ya kalau dihitung keseluruhan dulu ya, dihitung keseluruhan baru kalau udah capai baru keluar zakatnya ya saya. Gaji kalau tabung, kalau misalnya kita tabung dari gaji sampai 1 tahun sudah apa sudah capai nisab, berarti itu keluar dari uang kita tabung yang tabung dari gaji, bukan dari gaji. Oh, Ya. kirain gaji itu dikeluarin misal 10 juta dikeluarin 2,5% tiap bulan gitu. Enggak. Itu kalau misalnya bayar langsung itu bukan bukan apa bukan wajib zakat tapi sedekah, termasuk sedekah yang sunnah. Oh, itu sunnah. Ya, kan. Izin bertanya, Syekh, Silakan. bagaimana dengan waris, Syekh? Misalkan kita dapat warisan dari almarhum suami, kemudian dalam bentuk uang ada di dalam tabungan. Apakah kalau sudah 1 tahun jatuh untuk zakat juga? Iya, kalau misalnya dari apa misalnya kapan dibagi warisan, misal bagi warisan di bulan apa bulan Muharram. Nah, itu kita terima warisan kita itu dari apa suami itu
misalnya sudah mencapai nisab, kita sudah simpan dalam bank, dalam tabungan. Setelah 1 tahun masih ada uang ini, berarti itu wajib zakat di kita. Gitu. Apa Ya, sebelum bagi warisan maksudnya? sebelum. Oh, Kalau sebelum sebelum, sebelum membagi warisannya. Nah, itu apa? Itu membagi warisan masih hak warisnya. Jadi kita misalnya ada hutang, kita bayar. Misal, kalau beliau masih hidup, ternyata sudah sudah wajib beliau keluar zakat, berarti kita wajib keluarin zakat dari uang ini. oh iya ya. Ah, nah, terus setelah beliau meninggal, misalnya itu ada kan uang beliau tinggalin. Nah, uang ini yang pertama kita cari yang siapa yang punya hutang dibayarkan, hutang dilunasin hutangnya, wajib itu secaranya. Kemudian beliau untuk persiapan jenazah, persiapan makanannya itu diambil dari dipotong dari harta ini. Setelah sudah semua hak-haknya, wasiat kalau misalnya beliau wasiat, wasiat uang ini untuk fulan, untuk si fulan itu, berarti itu kita keluarkan juga potong itu dari wasiatnya. Setelah Yang sisanya baru kita bayar bagi warisannya. aduh, Aldo yang kecil kan itu yang abang nanti dari GoPay itu kan. Gitu gitu caranya. Iya, kalau misalkan sesudah dibagi, kemudian tidak memenuhi nisab mah tidak jatuh hukum zakat berarti ya, Tapi Syekh? kan Ulang maaf tadi kurang. Kalau misalkan sudah dibagi waris, kemudian setelah masa 1 tahun tidak tercukupi nilainya, berarti tidak perlu zakat ya? Oh iya, tidak wajib zakat. Ya, syukron Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya langsung saja ya, Syekh. Ada 2 pertanyaan. Misalnya nih, Syekh, kita kan Ya, boleh. simpan uang di bank, Ya, uang bank syariah gitu kan. Terus ya. ada bunganya. Apakah itu masih tetap di uang yang disimpan di bank itu kan nggak diambil-ambil, Syekh? Apa masih tetap terkena zakat? Terus apakah misalnya bunganya itu kan misalnya nggak dipakai juga nih, kita Ya. bayarkan untuk zakatnya. Itu yang pertama ya saya. Yang kedua, saya ada tetangga saya nih, dia kan punya ini warisan sekolahan gitu, saya. Nah, itu gimana? Saya kan sekolahan itu kan masih beroperasi, Iya. ada hasil. Itu apa juga terkena zakat, saya? Gimana itu caranya, saya? Iya. Itu Yang aja, saya. pertama, Makasih, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu orang yang yang bayar yang tadi yang lupa tadi pertanyaan pertama. Nyimpen uang di bank, saya misalnya Iya. dalam bentuk deposito gitu, nggak Iya, iya. dipakai, kan ada itu bunganya, walau syariah itu kan bagi Iya, hasil. Apa iya, masih betul. bisa dikenakan zakat? Terus uang, misalnya uang yang bagi hasil itu nggak kita pakai, apa uang itu juga boleh buat dibayarkan zakatnya yang Oh, uang iya. disimpan tadi gitu, saya. Iya, jadi uang kita yang simpan dalam bank ketika ada ternyata tambahan bunga, yang bunga itu langsung dikeluarkan itu dikasih bukan ke ke orang miskin orang fakir untuk makan, tidak boleh, karena itu uangnya masih uang kotor. Nah, uang ini itu dikasih misalnya untuk berbagi jalan atau gitu boleh, tapi untuk masuk ke perut orang itu tidak boleh kita kasih. Bahkan yang lebih lagi itu bayar bayar zakatnya. Jadi pembayaran zakat itu bayar dari uang yang wajib dibayari zakatnya, itu yang wajib yang wajib dibayari gitu. Itu adalah caranya. Tapi kalau bunga itu tidak boleh kita ambil menjadikan menggantikan untuk zakatnya. Baik. Nah, ada yang mau tanya lagi? Yang kedua tadi, saya yang misalnya Oh ya, ada maaf tetangga ya. saya nih, dia Ya. titip tanya pertanyaan. Dia Ah, ada sekolahan gitu kan, tapi iya. masih operasi. Sementara orang tuanya sudah meninggal semua, jadi yang ngurusin tuh anaknya semua. Nah, Jadi hasil kalau operasi itu kan ada hasil. Nah, betul. gimana? Apa masih terkena zakat? Terus bayar zakatnya ngitungnya dari mana, saya? Nah, jadi kalau uang koperasi itu
kita apa? Kita bayar uang. Ini apa? Kita hitung dulu berapa modalnya, berapa barangnya. Kemudian apa? Setelah apa 1 tahun kita keluar zakat, baru kita bagi untuk orangnya. Gitu caranya. Jadi apa? Jadi ketika apa? Ketika kita keluar apa? Hitung Ini apa? maaf saya sekolahan maksudnya saya. Iya Sekolahnya itu betul. masih beroperasi gitu kan. Betul, betul, betul. Iya. Jadi juga sekolah, hasil dari sekolah, misalnya pembayaran sekolah, kan ada uang itu. Itu misal setelah 1 tahun hasilnya itu, apakah itu sampai nisab atau tidak gitu. Kalau uang yang keluar apa dari sekolah sudah capai nisab, berarti itu bayar zakat. Baru kita bagi untuk orang-orangnya gitu. Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam. mau tanya, kalau misalkan kita dapat uang pensiunan eh, dalam bentuk uang, misal 150 juta, nah itu Ya. harus dijakatin langsung atau disimpan dulu selama setahun, Kalau baru masih, dijakat. iya, kalau misalnya gunakan langsung, sudah apa, digunakan langsung tidak wajib zakat. Tapi misalnya kalau simpan, ditabungkan sampai 1 tahun lewat, berarti itu dizakati. Ketika sudah nisab gitu. Oh iya, syukran saya. Afwan. Untuk tadi yang, Izin bertanya, Syekh. ya silakan, silakan. Karena memang ini berdasarkan harga emas, artinya pada saat setelah nisab 1 tahun, kita harus double checking lagi berapa harga emas terupdate gitu ya, Syekh? Betul, betul. Oh iya, Syekh. Di hari Syukran, Syekh. di hari yang mau bayar zakat itu yang waktu cek. Ya, ya, syukran. Nah, itu yang tadi untuk apa? Untuk apa itu? Yang operasi itu, maaf, yang apa masih jalan itu sekolahnya, itu yang ibu itu hasil dari apa? Dari sekolah itu apa hasilnya ada misalnya setelah membayar gajian atau apa. Saya mau tanya sebelumnya, Bu. Tadi pertanyaan Ibu hasil dari sekolah yang apa uang masuk dari pembayaran anak kan? Bukan punya koperasi gitu ya, maksudnya apa punya kayak kantin sama jual-jual barang dalam sekolah. Betul gitu atau gimana, Bu? Gimana saya? Yang tadi sekolah itu apa hasil yang dari bayar bulanan anak Iya, atau iya saya. Jadi kan itu kan misalnya anak muridnya ada berapa kan tuh bayar tuh. Nah, ah, gimana itu cara bayarnya? Apa sudah dikeluarkan dulu pengeluaran terus disimpan 1 tahun itu kan biasanya nanti ada pertemuan kayaknya kan kata tetangganya itu. Jadi itu ada uangnya sekian gitu. Misalnya uangnya 50 juta semuanya. Apa itu berarti di ya kena zakat? ya berarti itu uang sekolah itu apa untuk tujuan investasi gitu berarti. Bukan untuk investasi saya karena itu kan dia ini kan banyak saudaranya. Jadi nanti per awal Enggak, tahun enggak, itu Ibu. dibagikan sama ahli warisnya saya Iya, paham. disimpan untuk kas sekolahan gitu. Oh, kas sekolah. Berarti simpanan ini kalau sudah lewat 1 tahun dan mencapai nisab, berarti itu dizakati. Baru dibagi untuk orang. Oh iya iya. Iya, Oke. gitu. Jadi diselesaikan dulu Zakat anu yang selesaikan eh, zakat. eh, ininya apa tugasnya dulu ibaratnya diselesaikan selesainya itu baru nisabnya baru bayar zakat itu saya. Iya, kalau kita lihat nisab, kemudian sudah lewat 1 tahun dari uang ini setelah sampai nisab, berarti itu apa? Itu wajib dizakati. Iya. Oh iya. Makasih, Seh. Maaf sedikit Sama-sama. banyak pertanyaan Nggak ini. apa-apa. 3 boleh, tambah 1 lagi nggak apa-apa juga. Nanti saya nanti kalau ini kan kadang ada yang nitip, minta tolong tanyain gitu. Ya, Makasih ya, Seh. sama-sama. Assalamualaikum, Seh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan bertanya lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Afwan, saya izin bertanya. Nah, silakan, boleh. Kalau tentang waris ya saya, Ah, silakan. rumah rumah yang misal ayah dan meninggal. Nah, rumah itu kan nggak ditunggu. Mau Nggak, nggak sebaiknya gitu. dijual atau eh, sebaiknya dijual atau biarin aja saya. Oh, maksudnya apa uang rumah ini nggak ada yang pakai gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya itu supaya besok turunannya nggak bermasalah, lebih baik apa jual itu supaya kan biasanya yang terjadi itu kadang saudara itu masya Allah baik-baik ya nggak usah nggak kita nggak butuh Mm-mm. uang sekarang gitu. Tapi pas anaknya generasi yang berikutnya itu beribut gitu masalah apa masalah ini. Nah, lebih baik itu Mm-mm. dibagi dari awal aja udah selesai gitu. Ya, tapi yang masalahnya nih kayak tadi saya kan saudara-saudara nggak sepakat mau jual. Nah, iya itu maksudnya apa? Sayang. Iya, jadi yang nggak mau apa, yang nggak mau jual itu kan apa warisannya. Nah, jadi Mm-mm. itu setiap orang punya hak dalam apa, dalam rumah ini. Ya, kalau misalnya itu mereka bayar ke orang yang nggak mau gitu, seperti ini. Yang nggak mau jual itu bayar ke orang yang mau Sedangkan jual gitu. ya kan sedangkan orang tua masih ada hutang piutang kan harus diselesain dulu ya saya. Iya, itu malah lebih wajib gitu sebelum membagi warisannya Mm-mm. gitu. Jadi harus kita mulai melunaskan hutang yang orang meninggal gitu dari harta. Seandainya hutang itu saudaranya sendiri saya. Ya, kalau tidak dimaafkan tetap wajib dia itu namanya hutang harus dilunasi. Berarti kita ada akad dulu ya. Seandainya uang ini utang ayah saya bayar. Nah, kata saudaranya udah saya ikhlas diambil lagi ya, saya gitu nggak apa-apa ya. Maksudnya pas mau bayar itu diikhlasin gitu. Ya, Nah, itu apa? Itu sudah dijadikan itu kembali ke warisan dibagi kepada orang waris. nggak yang bayarin tadi saya kan Oh, misalnya mau kalau lunasin gitu. iya. Ah, iya. Akhirnya beliau diikhlasin berarti sudah uang itu masih tetap punya kita gitu. Oh, gitu. Nah, tentang rumah tadi biarin aja ya saya karena saudara-saudara nggak mau jual gitu. Ada yang tinggal dalam gitu. Nggak ada, kosong. Semua kan udah punya rumah. Iya, itu ya. Jadi kalau itu lebih baik jual aja gitu kalau misalnya apa supaya selesai masalahnya gitu nanti nanti di masa Iya, depan. masalah kan ada rumah orang nenek juga kayak gitu. Saya sampai sekarang nih udah turunan saya aja turunan keberapa gitu ya. Nah, itu tidak mau jual juga saya itu yang susahnya saya. Jadi dibiarin. Nah, jadi tanah itu tetangga-tetangga pada besarin besarin lama-lama ngecil-ngecil itu gimana saya? Apa biarin aja saya? Ah, ya itu namanya apa? Namanya masalah dalam keluarga. Kita nggak bisa memaksa untuk jual atau memaksa untuk apa? Untuk Oh, ini gitu. Jadi yang lebih baik mana? Maksudnya ditinggalin gitu aja. Padahal ya itu kalau hak buat rumah warisan. tahfiz ya saya. Iya, jadi harus apa? Ada manfaat dari apa? Dari tempat ini gitu. Jadi orang yang Mm-mm. punya hak dalamnya nggak bisa ambil hak. Coba bilang sama mereka, ya kita hak kita gimana? Jangan dihilangin hak kita. Kita butuh gitu atau kita mau Ya. gitu. Namanya hak kita gitu. Oh, berarti harus jual dibagi gitu saya walaupun yang ini tadi nggak mau ya. Iya, jadi kalau misalnya kita lapor ke Mm-mm. hakim atau apa, pasti hakimnya disuruh jual gitu. Mm-mm. Iya, Ya, ya. hakimnya pasti suruh jual karena itu apa? Bukan hak satu orang, itu hak beberapa orang gitu. Iya banyak. Nah, iya, Ya kalau makin lama makin banyak kan keturunan itu kan. iya, kemudian misal kalau apa orang yang nggak mau jual, ya udah kasih ke kita uang itu gantiin yang kalau misalnya nggak mau gitu.
Oh, ya ya. Jadi apa misalnya nggak mau Heeh, jual, ya udah kan itu misalnya harganya 1 miliar. Nah, 1 miliar heeh. itu udah Ya. kasih bagian warisan dari 1 miliar ke kita aja gitu. Kalau misalnya nggak mau jual gitu, jadi rumah punya kamu sendiri aja gitu, silakan. Oh, gitu. Ya Ah, ya. iya. Keren teh. Kalau Mas Sem, saya katanya boleh nambah ya nanyanya, saya. Boleh, boleh. Double-nya nggak masalah. Iya, tapi ini di luar tema loh saya. Ini kan kalau soal warisan itu apa Rame kata itu. katanya, tapi katanya karena saya awam juga, saya makanya nanya. Katanya kalau misalnya harta warisan dipeributkan gitu, Iya. ah, terus orang tua kita yang meninggal itu susah apa gimana itu mohon penjelasannya saya juga nggak tahu apa gimana gitu. Iya. Jelas apa itu maksudnya warisannya susah apa orang tua Enggak, susah. kalau Kenapa? misal soal warisan, hartanya nggak dibagi, terus anaknya berantem, ribut-ribut gitu. Katanya Ah, memberati orang tua kita yang sudah meninggal. Apa iya. betul atau gimana gitu? Ah, iya benar, itu misalnya kalau orang tua meninggal, orang minta haknya, itu haknya namanya hak gitu. Jadi kita harus dibagi gitu. Tapi, tapi saya misalnya dibagi, ada yang mau, ada enggak. Itu kan berantem saya, ada yang ini, ada apalagi, apalagi kalau misalnya saudara banyak gitu kan. Nah, kalau Ah. misalnya uh, keributan ahli waris ini, apakah menyusahkan orang tua di dalam kubur itu maksudnya saya? Oh tidak, tidak, tidak. Ini masalah masalah yang hidup, yang mati udah mati nggak ada amalan yang mengganggu gitu. Oh, bu, ya, Bahkan itu katanya kan dapat ada, pahala. ya, katanya kan ada yang ngomong katanya nanti orang tuanya di dalam kubur itu susah gini gini itu. Eh, Makanya saya nanya apa benar atau gimana gitu. Tidak, tidak, tidak. Orang tua tidak pengaruh kalau misalnya warisannya beributnya. Oh gitu. Oke, Mak- Akum Makasih ya, teh. Sen. Sama-sama. Satu lagi teh. Ah, Ada boleh. titipan Tuh, tanya. dua lagi Ah, bang. saudara saya, saudara perempuan nih ya saya. Iya, Sepupu, sepupu. Nah, iya. ninggal, Mm-mm. tapi nggak punya anak. Iya. Nah, itu rumah itu harus dijual, tapi dia ini sendirian istrinya ini nggak ada siapa-siapa lagi. Iya. Sebaiknya gimana itu? Lihat siapa ada sisa dari keluarga. Kita lihat dulu. Eh, Ada eh, masih keluarga kan? yang mana? Yang Keluarga meninggal. dari suami. Suami kan ninggal suaminya. Suaminya Suami sudah meninggal dulu. Rumah itu punya ya siapa? Sebelum meninggal ibu itu, punya rumahnya suaminya, siapa? punya Ah, suaminya. berarti, nah sekarang itu gini, apakah rumah punya suami berarti ini bagian keluarga suami. Istrinya dapat bagiannya. Berapa sih? Nah, itu kalau misalnya tidak punya turunan suaminya berarti dapat seperempat. Berempat. Ah, ah, Dari hasil jual rumah. dari hasil jual rumah. Nah, seandainya kalau rumah itu dijual, dia nggak ada tempat tinggal, teh. Oh itu apa? Kalau begini itu harus apa diganti apa kerugian gitu. Ada namanya di hakim, ada namanya ganti kerugian gitu. Oh, Nah, misalnya kalau apa rumahnya harga mahal gitu. Dia kalau misalnya disuruh keluar dari rumah, nggak ada tempat gitu. Masa suruh tinggal di jalannya gitu. Nah, ya kan akhirnya itu, kasihan saya. Biarin iya. aja gitu, nggak apa-apa kan? Iya kalau itu kalau misalnya dari keluarga nggak paksa-paksa nggak pergi ke apa lapor-lapor itu ditinggal aja nggak masalah. Oh, nggak apa-apa ya. Hmm. Kalau yang emas-emasnya gitu gimana sih? Kalau masnya punya suami atau punya istri? Ya kan otomatis punya istri. Nah, Ya itu punya istri, masnya nggak boleh punya suami. hmm, Punya istri karena suami beli untuk istri berarti itu milik istri. ya. Nah, Berarti suaminya ini dia nih apa dapat mau pergi umroh kalau rencana kemarin belum pergi, udah ninggal teh. Nah, itu digantikan sama ibunya atau sama istrinya.
Gantikan apa? Gantikan umrah gitu badal. Iya. Nah, umrah badal sama orang yang pernah umrah gitu. Gak apa-apa, bebas. Oh, harus di umroh badal aja, nggak usah. Kan Eh, jadi gitu kan orangnya daftarnya yang yang badalin itu harus sudah umrah yang pertama, sudah umrah. enggak sih. Kan dia nih baru mau umroh. Nah, Iya, ninggal. Ning, iya paham. Nah, kan sekarang bisa digantikan itu kan. iya bisa digantikan bisa. Nah, yang gantiin itu istrinya atau ibu suaminya. Bebas, bebas. Oh, bebas. Bebas. Tapi harus tahu ya, Heeh. yang ganti orang umrah atau ganti orang haji harus sudah umrah yang wajib dulu atau udah hajian dulu. Oh, Tapi kalau belum yang apa yang mau ganti itu belum umrah wajib, belum haji wajib itu nggak bisa. oh, tidak bisa. Iya, harus orang yang sudah pernah umrah wajib dan sudah pernah haji wajib. Iya, Hmm, gitu ya saya. Iya, Berarti kalau belum semua nggak bisa ya. Berarti ibunya yang udah umroh gantiin ibunya ya. iya itu bisa. Ya, syukran ya saya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, ini udah itu saya ada kegiatan hari Senin ini. Mungkin kita berhenti sampai sini, mungkin lanjut besok kalau ada pertanyaan. Syukron Ustaz, syukron Syekh, udah Afwan, sharing afwan. ilmunya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. A'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' وعمل لا يرفع دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا وفقنا لما طاعتك وفقنا لما تحبه وترضاه على الوجه الذي تحبه وترضاه فيما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في ذرياتنا بارك لنا في أولادنا طورهم ثم طاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا حركاتنا ونياتنا وسكناتنا واجعل قلوبنا معلقة بك وحدك لا شريك لك واصرفها عن أي غرض من أغراض الدنيا يا رب العالمين وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة